Assalamualaikum guys, balik lagi sama aku Nur Aines. Di video kali ini aku mau bercerita ke kalian tentang pengalaman aku yang pernah terjadi semasa aku sekolah aliyah. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini semakin berkembang dan membagikan video bermanfaat bagi kalian. Oke, langsung saja capcus ke ceritanya. Jadi guys, pengalaman yang bakal aku ceritain ini adalah pengalaman kesurupan yang pernah menimpa sama aku waktu aku kelas 10, 11, dan 12 madrasah aliyah. Jadi aku itu bersekolah di salah satu madrasah aliyah negeri di kabupatenku. Nah, waktu itu temanku tapi beda kelas. Dia itu kelas apa ya, jurusan IPS kalau nggak salah, lupa aku. Nah, dia katanya isu-isunya dia main HP waktu diajar sama gurunya. Jadi waktu kegiatan pembelajaran itu dia main HP guys. Kan kalian tahu sendiri kan nggak boleh, itu hal yang diharamkan. Nah, kemudian sama gurunya kan ditegur, tapi dia itu tidak menghiraukan. Akhirnya gurunya mungkin geregetan gitu ya, geregetan, jadinya geregetan. Nah, kemudian sama gurunya HP-nya disita. Dia marah guys, dia marah mungkin karena nggak bisa mengendalikan emosi, nggak bisa mengontrol emosi. Akhirnya dia kemasukan. Nah, berawal dari itu dia itu kayak nggak tahu ya, apa membanting meja atau kursi gitu loh, pokoknya ada suara duar gitu. Akhirnya kan teman-temanku penasaran, wah apa itu, opo kayaknya opo kan gitu kan. Semua keluar kelas, aku pun juga ikut keluar saat itu. Nah, kemudian kejadian udah selesai, temanku udah sadar. Akhirnya aku kembali ke kelas, tapi waktu ke kelas itu aku merasa pusing, badanku nggak enak. Nah, saat itu mulai aku nggak sadar, terus aku itu kayak merasa badan aku itu pokoknya aku kok gini, aku nyapo iki gitu kan. Nah, sama temanku aku ditenangin, aku tahu temanku bilang gini, Nas kamu nyapo, awakmu nyapo gitu, tapi aku nggak bisa mengendalikan diriku guys. Terus aku nggak sadar lagi, terus sadar lagi, terus nggak, terus katanya itu aku nangis jerit-jerit guys. Nah, itu akhirnya kan udah aku dibawa ke UKS karena lemas, aku itu nggak punya tenaga. Terus akhirnya aku dibawa ke UKS. Kemudian waktu berjalan 1 tahun, jadi aku udah naik kelas 11 aliyah. Waktu itu juga udah nggak ada apa-apa. Terus kemudian kan temanku waktu itu hari Rabu, Selasa, aku ingat betul hari Selasa. Aku kan pulang duluan. Waktu bel bunyi itu aku segera pulang. Kemudian temanku dia masih di sekolah, nggak tahu ada acara apa. Nah, kemudian dari rumah itu aku mendapat chat gini, di grup itu rame. Temanku namanya panggil saja Mawar. Gini, Mawar Mawar kesurupan gitu. Loh, kesurupan kenapa? Aku gitu. Kan aku nggak tahu kejadiannya kan. Ya udah, aku pikir ya udah apalah, nggak usah dipikirin gitu. Nah, kemudian kan besoknya hari Rabu aku masuk sekolah. Waktu itu sebelum jam istirahat sekitar jam 9 aku ada ujian kimia, ujian mata pelajaran kimia. Nah, kebetulan guys aku mendapatkan nilai 0. Bayangin dapat nilai 0. Kalau kalau kalian pasti kalian akan down. Dan saat itu aku piye yo guys, penak ngomong terpuruk, mikir kok nilaiku 0 piye dan sebagainya. Akhirnya aku diam. Terus semakin lama aku semakin pusing, semakin apa itu, kayak dredeg gitu loh guys. Jadi ini dadaku itu kayak jendul gitu. Jadi aku itu dredeg, terus
pusing, kayak gimana ya guys, pokoknya nggak karu-karuan gitu. Terus akhirnya itu aku nggak sadar lagi, aku kemasukan lagi guys. Dan itu kejadiannya lumayan lama. Aku kalau inget itu merinding guys. Nah itu kan kejadiannya udah hari Rabu ya, hari Rabu. Akhirnya aku dibawa ke UKS lagi, aku kembali lagi ke kelas, itu kemasukan lagi guys. Jadi setiap aku kembali ke kelas itu pasti kemasukan. Nah kemudian besoknya aku masih masuk, aku masih berusaha positive thinking, aku masih berpikir positif. Nah jadi waktu itu aku hari Kamis aku masih masuk sekolah. Terus yaitu waktu mengaji, kan kalau di Madrasah Aliyah itu pagi itu mengaji membaca Al-Quran 15 menit. Nah itu aku langsung merasa kayak pusing, derdek, udah akhirnya masuk. Aku kemasukan lagi waktu itu hari Kamis. Dan sama guru aku diputuskan aku harus cuti dulu, bukan cuti sih, harus meliburkan diri. Jadi aku hari Jumat, Sabtu itu nggak masuk. Terus katanya kelas aku yang aku tempatin itu disterilkan gitu guys. Terus aku masuk itu kalau nggak salah hari Senin itu aku juga gitu, setiap masuk aku kesurupan lagi, gak tahu penyebabnya apa. Nah itu berlangsung selama 1 minggu. Selama aku sekolah saat itu juga aku pasti kesurupan. Gimana guys, aku kalau mengulang itu rasanya itu ya Allah kok ngono men ya. Tapi enggak apa-apa, itu adalah sebuah pengalaman, adalah sebuah apa ya namanya, pokoknya itu buat kita lebih hati-hati, lebih khusyuk, lebih pokoknya buat pelajaran. Jadi waktu itu udah selesai kan, aku udah masuk lagi, tapi waktu itu kelasnya dipindah di laboratorium apa ya tuh, fisika atau kimia ya, lupa aku, pokoknya dipindahkan. Nah udah habis itu kejadiannya udah selesai, aku juga udah biasa saja, udah pokoknya udah sehat kan. Dan kalian tahu guys, waktu itu korbannya ada sekitar 5 anak. Jadi ada temanku satu kelas itu 3 orang. Nah kemudian yang kelas sebelah itu ada 1 orang, terus kemudian yang satu lupa aku kelas, pokoknya ada kalau nggak salah itu 5 anak atau 6 gitu, lupa aku, sekitaran itu pokoknya. Nah dia itu gini, kalau aku kena temanku juga kena, kayak gimana guys, nyaut, bahasa Jawanya itu nyaut. Jadi kalau aku kena dia juga kena, kalau dia kena aku juga kena gitu loh guys, terus seperti itu. Nah kemudian kan setelah itu kan ya udah selesai, udah masalahnya udah diselesaikan. Nah waktu juga berjalan lagi 1 tahun lagi guys, aku naik di kelas 12 aliyah. Waktu itu aku waktu itu kenapa ya, pokoknya ada pelajaran atau gimana gitu loh guys. Nah kemudian gak tahu aku itu nderdek lagi, pusing lagi, pokoknya badanku itu udah gak enak sama sekali rasanya. Akhirnya itu aku kemasukan lagi, sama kejadiannya 1 minggu utuh berturut-turut, dan harinya Rabu sampai Selasa kalau nggak Rabu, pokoknya itu aku juga meliburkan diri juga guys. Terus pokoknya itu kalau aku kembali ke kelas pasti kesurupan, aku kembali ke kelas pasti kesurupan gitu terus. Terus akhirnya ada apa ini kan ditelusuri akhirnya. Nah ternyata guys ada kakak kelasku, dia itu kayak gimana ya, bermain ilmu atau gimana gitu loh, pokoknya main-main sama makhluk yang hidup berdampingan sama kita tapi tidak terlihat. Nah dia itu kayak pokoknya gitulah. Nah kakak kelasku itu gini, dia itu main-main sama makhluk yang berdampingan sama kita tapi tak terlihat. Nah dia kayak makhluk yang di sekolahku itu gimana ya guys enaknya ngomong, bingung aku. Gini,
dia itu kayak mengasih tahu, misalkan ya kakak kelasku itu A, nah ada si B, si A ini ngasih tahu si B, itu loh tempatnya di sana ada apa gitu, terus di sana ada apa gitu, di sana ada apa. Jadi ceritanya itu yang makhluknya yang dikasih tahu tempatnya itu dia kayak nggak nyaman, nggak gimana ya, dia itu nggak mau gitu loh kalau tempatnya itu dikasih tahu sama orang-orang gitu. Akhirnya ngamuk, ya bukan ngamuk sih, ya itu pokoknya dia tuh memasuki memasuki aku sama teman-temanku gitu. Ya udah, habis itu masalahnya udah diselesaikan guys. Habis itu masalahnya kan udah diselesaikan ya guys, kakak kelasku udah disuruh menyelesaikan masalahnya sama mereka yang tidak terlihat, dan aku sama teman-temanku yang terbiasa kemasukan itu juga alhamdulillah udah sehat lagi, udah bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan pesan dari ceritaku kali ini, aku berpesan kepada kalian, kalau sekolah ya sekolah, jangan aneh-aneh, jangan pernah bermain-main sama barang ituan. Karena gimana ya guys, barang itu kalau dia berada di tempat A, terus kalian itu mengasih tahu ke teman-temannya kalau di tempat A itu ada itu mereka bakal tidak nyaman dan akan menimbulkan hal yang seperti aku alami. Jadi buat kalian please, jangan sampai kalian bermain-main dengan barang yang tidak kasat mata. Eman-eman guys, jangan pernah kalian bermain-main dengan mereka. Karena apa? Itu akan berdampak buruk sama kalian, sama diri kalian sendiri, sama orang lain. Contohnya seperti aku itu adalah korban dari kejahilan kakak kelasku. Aku sama teman-temanku itu adalah korban dari kejahilan kakak kelasku yang bermain-main sama mereka. Jadi buat apa kalau kalian bermain-main sama mereka tapi malah berimbas sama orang lain, itu akan sangat berbahaya. Dan ibaratnya aku sama temanku itu ndak ngerti apa-apa cah, tapi kena imbasnya gitu. Jadi pokoknya buat kalian jangan pernah ada niat untuk bermain-main sama mereka. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.